figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan. Langsung saja yang pertama ke pengertian ekonomi SDM. Pengertian ekonomi SDM. Di sini saya mengutip salah satu pengertian ilmu ekonomi SDM dari tokoh ekonomi dari Pak Mulyadi, yaitu menurut dia, pengertian ilmu ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Atau ekonomi sumber daya manusia merupakan penerapan teori ekonomi pada analisis sumber daya manusia. Ini dari Pak Ananta dan Pak Aris. Sebenarnya dalam ilmu ekonomi sumber daya manusia dapat diuraikan dengan 4 unsur penting yang ada di dalam ilmu ekonomi sumber daya manusia tersebut. Yang itu yang pertama ilmu ekonomi, yang kedua sumber daya, yang ketiga manusia, yang keempat sumber daya manusia. Tapi jika dikupas satu persatu pasti akan lama. Nah, kalau menurut saya sendiri, pengertian ekonomi sumber daya manusia berusaha menerangkan bagaimana memanfaatkan SDM sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya di sini ada ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Ekonomi sumber daya manusia mempelajari tentang berbagai hal, yaitu yang pertama di sini ada human resource. Human resource di sini memfokuskan pada penyediaan angkatan kerja dengan pengetahuan dan keterampilan tinggi serta penciptaan kesempatan kerja. Kemudian membawa pada arah telaah perencanaan sumber daya manusia yang meliputi analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada labor economics. Labor economics ini memperhatikan masalah seperti serikat pekerja, hukum ketenaga kerjaan, asuransi, sosial ketenaga kerjaan, diskriminasi terhadap gender dalam perusahaan dan manajemen perusahaan. Yang terakhir di sini ada population economics. Di sini pembahasannya pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan seperti misalnya pemanfaatan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dan dampak pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi. Kemudian ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang. Rustan 2019 dalam bukunya menjelaskan bahwa ekonomi pembangunan adalah suatu bentuk proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan cara menghitung adanya peningkatan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi di suatu negara, serta pemerataan pendapatan untuk penduduk bagi suatu negara. Ekonomi pembangunan ini tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi. Ekonomi pembangunan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan melancarkan berbagai proses pembangunan ekonomi. Pada ekonomi pembangunan, masyarakat yang ada di negara tersebut akan bertindak sebagai pelaku utama dan pemerintah akan sebagai pembimbing serta pendukung adanya ekonomi pembangunan. Selain berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial, ekonomi pembangunan juga memperluas kesempatan bagi penduduk dengan mendukung perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan, dan tempat kerja melalui sektor publik dan swasta. Ekonomi pembangunan mencakup rumusan teori dan metode yang menentukan kebijakan dan praktik dan dapat diterapkan di tingkat domestik maupun internasional. Contohnya adalah restrukturisasi insentif pasar atau penggunaan matematika dalam analisis proyek, misalnya optimisasi intertemporal atau perpaduan metode kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan berwawasan kependudukan. Secara sederhana, pembangunan berwawasan kependudukan mengandung 2 makna, yaitu yang pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik netral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh untuk penduduk dan untuk penduduk. Kemudian makna kedua dari pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata. Memang dengan mempergunakan strategi pembangunan berwawasan kependudukan untuk suatu pembangunan ekonomi akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun ada suatu jaminan bahwa perkembangan ekonomi yang dicapai akan berkesinambungan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan membawa pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Hubungan ekonomi SDM dan ekonomi pembangunan.
Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia, Amerika, India, Cina, dan lain sebagainya akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi, baik melalui pengukuran produktivitas maupun melalui pengukuran pendapatan per kapita. Selain itu, kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa. Adanya kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan di satu pihak dan adanya persediaan atau penawaran tenaga kerja di pihak yang lain mengakibatkan timbulnya pasar tenaga kerja yang merupakan tempat di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu. Ekonomi pembangunan sendiri mempunyai sejarah yang unik untuk disimak. Pada awalnya, makna pembangunan lebih menitik beratkan kepada aspek ekonomi, yaitu kemiskinan. Namun seiring berjalannya waktu, makna tersebut meluas menjadi peningkatan kualitas kehidupan. Setidaknya terdapat 3 nilai inti pembangunan yang dapat digunakan untuk memahami nilai pembangunan, yaitu kecukupan, jati diri, dan kebebasan. Ekonomi sumber daya manusia dan penduduk. Perekonomian merupakan sistem yang dibentuk oleh manusia, sehingga perilaku manusia dicerminkan melalui perekonomiannya. Dalam perekonomian terjadi interaksi antar individu yang berupa aktivitas ekonomi antara lain konsumsi, investasi, penawaran tenaga kerja, dan lain sebagainya. Besar kecilnya perekonomian ini tergantung kepada kemampuan individu-individu dalam perekonomian untuk berproduksi. Salah satu ukuran penilaian kemampuan produksi menggunakan produktivitas. Secara sederhana, makna produktivitas ini dapat dijabarkan sebagai kemampuan setiap individu untuk melakukan produksi secara optimal. Nah, penduduk merupakan sumber tenaga kerja manusia. Tenaga kerja ini pada umumnya tersedia di pasar kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam proses produksi, sedang penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar kerja. Apabila tenaga kerja bekerja, maka ia akan memperoleh upah atau gaji yang merupakan imbalan atas jasanya. Nah, di sini ada siklus dalam perekonomian. Gambar siklus dalam perekonomian ini mencoba menjelaskan aliran uang dalam perekonomian. Meskipun urutan keterangan gambar menunjukkan sebuah pola yang urut, namun hal itu tidak berarti bahwa perekonomian berawal dari konsumsi atau poin A dan diakhiri oleh belanja pemerintah atau poin I. Dalam sebuah perekonomian, terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, swasta, dan pemerintah. Pelaku ekonomi tersebut mempunyai cara yang spesifik dalam memenuhi kebutuhannya. Pengertian kependudukan dan tenaga kerja. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pendudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran mobilitas, dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Studi kependudukan adalah studi yang luas, karena di dalam memahami struktur dan proses kependudukan di suatu daerah, berbagai faktor non-demografis juga ikut dilibatkan. Jadi, untuk mengetahui perkembangan penduduk di suatu daerah, perlu diketahui faktor-faktor determinan yang tidak hanya berasal dari faktor demografi saja, tetapi juga berasal dari faktor non-demografi. Melalui komposisi penduduk, akan diperoleh berbagai data mengenai penduduk menurut jenis kelamin dan pengelompokan umur. Dengan ini, nantinya akan diketahui kelompok umur produktif dan tidak produktif. Hal ini akan memudahkan pemerintah di suatu negara untuk meramalkan kebijakan apa yang akan diambil ketika melakukan pembangunan. Sebagai gambarannya, apabila di suatu wilayah negara struktur penduduknya paling banyak pada kelompok umur 9-14 tahun, maka bidang pembangunan dapat ditekankan pada pengembangan pendidikan dan pemenuhan sarana prasarana di pendidikan tersebut. Hal ini akan menunjang keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Kemudian di sini ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Sedangkan menurut pendapat Sumitro Jojo Hadikusumo mengenai arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja, dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi yang lain seperti bahan-bahan mentah, bumi, dan air, serta lain sebagainya. Istilah tenaga kerja tidak sama dengan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Pada awalnya banyak indikator yang digunakan untuk mengukur keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, utamanya ekonomi upah. Artinya kegiatan tersebut harus menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna bagi masyarakat. Perdebatan muncul karena definisi upah sebab di negara sedang berkembang, persentase pekerja yang tidak dibayar cukup masih tinggi.
Lalu di sini ada kajian empiris, kualitas pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 90-94 menduduki peringkat 9 dari 99 negara, dan tahun 2005 sampai 2011 menduduki peringkat 5. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur hingga triwulan 1 pada 2016 sebesar 5,34%. Pada triwulan yang sama tahun sebelumnya hanya sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tinggi tersebut sebagian besar didorong oleh 3 sektor utama, yaitu pertanian, sektor industri manufaktur, sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pertumbuhan ekonomi tersebut kelihatannya tidak merata antar sektor. Sektor mengalami pertumbuhan cepat di atas 6% seperti sektor industri, pengolahan, listrik, gas, sektor bangunan, perdagangan, hotel, pengangkutan, komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa. Sektor bangunan memiliki pertumbuhan tertinggi, yaitu 8,98%. Sektor pertanian memiliki peningkat pertumbuhan terendah, yaitu 0,88% dan mengalami perlambatan hingga 0,26% pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi harusnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, namun syaratnya adalah bahwa pertumbuhan produk domestik regional bruto harus disamakan dengan pengendalian laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat karena tingkat pendapatan tidak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga yang dicerminkan dari naiknya tingkat inflasi. Tahun 2009, inflasi Jawa Timur sebesar 3,62% dan menjadi 7,59% pada tahun 2013. Yang hal ini lebih besar daripada angka pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat harus tercermin pada tingkat kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur jika dilihat dari data antar kabupaten atau kota adalah pada tabel yang disajikan. Tidak meratanya jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencerminkan belum adanya tingkat pemerataan pendapatan di masyarakat walaupun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cukup tinggi. Demikian pula dengan tingkat produktivitas tenaga. Sektor pertanian memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang paling rendah dibanding sektor-sektor. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma indikator pembangunan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi yang hanya menghitung perubahan PDB menjadi paradigma pertumbuhan ekonomi yang menambahkan indikator lain seperti indikator pemerataan pendapatan. Ya, selanjutnya ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2009 sampai 2015. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada saat itu adalah prioritas yang dicapai oleh pemerintah Jawa Timur untuk mengatasi permasalahan yang terdapat pada Jawa Timur. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain PDRB, pertumbuhan penduduk, dan UMK atau upah minimum kabupaten. Karena PDRB, pertumbuhan penduduk, dan UMK ini berhubungan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pada penelitian yang dilakukan di kajian empiris ini terdapat pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran, di mana variabel PDRB ini menunjukkan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. Artinya, jika terjadi kenaikan terhadap PDRB, maka tingkat pengangguran di Jawa Timur menurun. Namun, jika PDRB menurun, maka tingkat pengangguran di Jawa Timur akan meningkat. Lalu ada pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran. Variabel jumlah penduduk menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur. Artinya, jika terjadi kenaikan terhadap jumlah penduduk, maka tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk usia sekolah berumur 15 tahun ke bawah dalam kondisi perekonomian yang kurang mampu, sehingga mereka terpaksa masuk ke dalam pasar kerja untuk membantu orang tuanya. Dan jumlah penduduk usia produktif usia 15-64 tahun mendapatkan pelatihan dalam berwirausaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran. Teori pasar kerja menjelaskan bahwa upah memiliki pengaruh yang positif terhadap pengangguran. Jika upah meningkat, pengangguran juga meningkat. Dari sisi permintaan, peningkatan upah akan menurunkan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja. Sedangkan dari sisi penawarannya, peningkatan upah akan meningkatkan penawaran tenaga kerja. Maka jarak antara penawaran tidak tertampung sehingga menimbulkan pengangguran.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan ketika upah mengalami peningkatan, maka tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Lalu yang terakhir ada kajian empiris mengenai pengentasan kemiskinan di Jawa Timur dengan pendekatan pembangunan manusia. Bisa dilihat di grafik yang pada PowerPoint ini, data penduduk miskin di Jawa Timur menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur menurun. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2018 mencapai 11% dari populasi penduduk Jawa Timur. Data kemiskinan yang dioperasionalisasikan sebagai persentase penduduk miskin sempat naik, namun kemudian mengalami tren penurunan. Lalu di sini ada grafik tingkat kemiskinan di Jawa Timur 2011 sampai 2019, di mana pada periode September 2018 sampai Maret 2019, tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan, kecuali pada September 2013 dan Maret 2015. Peningkatan angka kemiskinan pada September 2013 dan Maret 2015 ini antara lain dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Berdasarkan grafik tersebut, perkembangan tingkat kemiskinan di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan. Selama periode September 2018 hingga Maret 2019, persentase penduduk miskin Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,48%. Pembangunan manusia di Jawa Timur secara kontinu mengalami kemajuan selama periode 2012 sampai 2018. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Keberhasilan ini ditunjukkan pada tahun 2018, di mana seluruh wilayah kabupaten kota di Jawa Timur tidak ada yang berkategori rendah. Data pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten kota menunjukkan bahwa IPM tertinggi tercatat di kota Surabaya sebesar 81,74. Daerah dengan kategori IPM tinggi sebanyak 17 kabupaten kota, sedangkan yang berkategori sedang sebanyak 18 kabupaten kota. Sampang yang semula mempunyai IPM berkategori rendah, mulai tahun 2018 berkategori sedang dengan IPM sebesar 61. Pemerintah provinsi dapat menekan angka kemiskinan melalui berbagai upaya peningkatan indeks pembangunan manusia, diantaranya dengan memperbanyak program pemberdayaan masyarakat sesuai potensi wilayahnya.